Anda masih bersama Rosi. Kali ini episodenya berjudul Cindo, Cinta Indonesia. Di kalangan Gen Z, Cindo itu ngetren banget. Saya mengundang, ya tentu saja bukan Gen Z, dia adalah seorang yang bisa dibilang saintis, penulis buku, pendiri Harian Jakarta Post, Bapak Yusuf Manandi, dan seorang perempuan Indonesia keturunan Tionghoa, perempuan pertama yang masuk dalam kabinet Ibu Mari LK Pangestu. Pak Yusuf tahu nggak kata Cindo? Tidak tahu, baru dengar nih. Benar. Memang kalau Pak Yusuf nggak tahu kata Cindo wajar, karena ini banyak Gen Z sekarang bilang Cindo. Oh iya, iya. Cina Indonesia. Ya. Tapi konteksnya sebenarnya positif karena keren gitu. Orang Chinese yang jadi Indonesia dan ya keren aja sih, sama sekali nggak ada. Kalau banyak dari kami melihat ini bukan sebuah julukan yang negatif, bahkan cool gitu. Nah, Cindo dalam program Rosi kali ini kami panjangkan menjadi Cinta Indonesia. Ya, Bagus. That's well appreciated. Nah, Pak Yusuf, kan Presiden Prabowo, Pak Menhan Syafri Samsudin juga sering mengatakan bahwa ekonomi kita ini hanya dikuasai oleh segelintir orang, 50 sampai 60 keluarga, oligarki dan lain sebagainya. Itu kemudian ditengarai adalah mereka kelompok Taipan, keturunan Tionghoa gitu. Apakah kemudian seruan-seruan seperti ini Anda melihat sebagai bagian dari yang bisa dibilang cukup rasis? Ya saya kira ini sudah on the losing end. Ini cara-cara begini besok nggak kepake lagi. Jadi saya kira memang harus kita lupakan, atau meskipun saya akui bahwa dari sononya dari dulu itu hal ini memang sangat ditonjolkan. But now I don't think so, and we don't need to. Saya kira, dan saya kira juga masih dinamakan begini begitu. So what gitu loh. Kita lihat dia itu bangsa Indonesia berjasa atau tidak. That is the difference, you know? Jadi saya kira memang that difference that we have seen before, I don't think it is that strong anymore. But saya cuma ingatkan kepada yang anak-anak kita yang keturunan ini, don't take it for granted, however. Karena saya nggak kira, atau saya kira sekarang ini it's not totally eradicated. Jadi harus ada usaha bersama untuk kita atasi. Ya. Masih tetap saya kira diperlukan. Pak, tapi kalau misalnya bahwa hanya ekonomi Indonesia dikuasai oleh 50-60 negara dan itu kemudian dipersepsikan sebagai hampir semuanya adalah Taipan keturunan Tionghoa, menurut Bapak itu ada benarnya atau ini juga mengandung semacam kok jadi agak rasial ya? Ada mengandung itu, ya toh. Kenapa mereka saja yang di pinpoint misalnya. Ya tetapi memang sejarahnya begitu dibuat oleh Belanda sampai kita jadi terpisah-pisah. Jadi dengan demikian we have to get rid of it now. Ya toh, saya ketemu tentu bapak-bapak ini kadang-kadang ya. Jadi saya merasa Taipan ini maksudnya. Taipan ini kan barusan ini oleh Pak Prabowo ditanyakan ini orang-orang ndak becus nih begitu. Ya saya kira Pak Prabowo juga mengerti bahwa ndak becus ya ndak becus, tapi itu peringatan kepada mereka ini, lu bantu Republik lu ndak? Kan begitu maksudnya. Jadi I don't think he is a racial man. Bapak tidak melihat seorang Prabowo itu rasial? Ya. Ndak lihat saya. Karena saya. Tapi bahwa memang ekonomi Indonesia dikuasai atau ya, lebih pada dominan 50-60 keluarga, itu ada benarnya. Ya, ini tergantung kita bisa berdebat kan ya, berapa besar dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ini suatu perkembangan yang biasa, dalam arti sudah dibuat sebegitu 200 tahun, kemudian dilaksanakan sehingga kita juga ada setback sebetulnya dalam bidang ini. Jadi, now of course we have still some work to do untuk menghapus ini. Jadi kalau saya kan baru ketemu Pak Prabowo nih, bahwa juga yang keturunan untuk bisa menawarkan mereka mau membantu terutama dalam alleviate the problem of poverty. Ya, dan lapangan kerja yang di Apindo kan? Ya, benar.
Jadi karena itu saya kira, if you live to that, if you just implement that, ini soal yang akan selesai sendirinya. Ya, ya. Nggak perlu kita ribut-ribut sebetulnya. Ya. Gitu. So but I want to, seperti tadi saya bilang, my Indonesian friends, Chinese, be careful. We are not completely over this issue. So jangan ambil kamu semua anggap enteng aja. Ya. Masih ada dan kamu harus tahu dirimu di mana. Oke. Itu perlu saya ingatkan. Jadi Pak Yusuf juga ingin mengingatkan bagi para pengusaha yang selama ini memang sudah Mencapai tingkat tertentu. mencapai tingkat kemakmuran tertentu, Betul. harus selalu ingat juga untuk Masyarakatnya. Time to give back. Betul. Oke, Bu Mari, coba gimana kalau Ibu misalnya melihat situasi pengusaha misalnya, mereka merasa bahwa aduh kok kayaknya jadi target nih ya. Bagaimana Bu Mari menjelaskan bahwa ini bukan tentang sesuatu memang mentarget satu usaha keluarga tertentu, pengusaha tertentu yang memang bisa dibilang keturunan Tionghoa. Tapi ini pure bahwa hey, time to give back to the country. Saya rasa ada dua hal ya. Pertama, message ya saya rasa yang ingin disampaikan oleh Presiden adalah yang besar-besar ini wong jangan melanggar peraturan, jangan melakukan hal-hal untuk memajukan bisnisnya yang tidak halal gitu kan ya. Jadi ada message itu. Jadi kalau Anda melanggar konsesi Anda izinnya tidak sesuai, ya kita denda atau kita ambil. Jadi itu sebetulnya apakah itu keturunan atau bukan keturunan, menurut saya itu message beliau yang beliau sampaikan. Betul. Namun memang yang kita harapkan dalam implementasinya itu benar-benar yang bersalah ya, yang dipunish, nggak semena-mena gitu ya. Ini yang mungkin harus kita harapkan itu terjadi. Kedua, ya memang bagaimana perusahaan-perusahaan yang memang dimiliki oleh minoritas, ini bukan masalah baru, saya rasa di zaman Soeharto, zaman Soekarno itu juga berulang kali terjadi. Bagaimana persepsi bahwa mereka itu tidak terintegrasi dengan masyarakat Indonesia. Jadi giving back, bagaimana mereka give back dan bagaimana mereka menciptakan lapangan pekerjaan dan membangun komunitas di sekitar usaha mereka ya. Ataupun giving back itu waktu zaman Soeharto pernah dibuat Prasetya Mulia. Betul. Di mana semuanya bergabung untuk menyumbang untuk membangun sekolah dengan tujuan untuk membangun professional manager sehingga lebih banyak orang Indonesia, apakah keturunan atau bukan keturunan, yang bisa berbisnis, bisa masuk menjadi profesional. Dan saya rasa itu satu sumbangan yang cukup berhasil ya. Nah itu bagaimana sekarang untuk membantu daerah miskin, bencana, itu mungkin yang lebih kepada di luar membayar pajak ya. Bahwa bagaimana Anda itu cindo tapi cinta Indonesia ya. Benar-benar giving back-nya itu membangun bersama-sama juga Indonesia. Perasaan saya seperti itu ya, dan saya rasa Presiden juga dalam posisi seperti itu.